Berikut merupakan dinasti-dinasti setelah peradaban umat Islam di Cina. Yang pertama itu ada masa dinasti Tang yang berkuasa dari tahun 618 sampai dengan 960 Masehi. Sejarah peradaban umat Islam di Cina dapat ditelusuri sejak masa dinasti Tang yang berkuasa dari tahun 618 sampai dengan 960 Masehi. Ditandai dengan semakin meningkatnya pedagang Arab dan Persia yang singgah di pelabuhan-pelabuhan Cina. Berikut merupakan wilayah dari kekuasaan dinasti Tang. Chen Yue menyatakan bahwa Islam pertama kali masuk di Cina pada abad ke-7. Pernyataan ini memiliki alasan historis yang cukup kuat, di mana antara Cina dan Arab telah melakukan interaksi jauh sebelum Islam lahir di Mekah, dan hal ini dianut berdasarkan peninggalan manuskrip masa dinasti Tang dan dinasti Song yang menyatakan demikian. Pada dinasti Tang terdapat tempat-tempat yang disediakan khusus bagi orang-orang asing di kawasan Bandar Choi atau Kanton Chuanchoi dan Changzhou yang terletak di Guangdong dan Fujian. Adapun pedagang yang mendominasi tempat-tempat tersebut adalah para saudagar dari Arab, yang sering mereka panggil dengan sebutan Pasih, Wi, atau Sa'ad. Fakta-fakta sejarah ini semakin membuktikan bahwa Islam datang pertama kali ke Cina sejak abad ke-7. Nah, yang kedua, pada masa dinasti Song yang berkuasa dari tahun 960 sampai dengan 1279 Masehi. Pada masa ini, pemerintahan Cina sedang berusaha menarik minat para saudagar dari Arab dan Persia untuk memperbaiki keadaan ekonomi wilayah mereka. Berbagai usaha dilakukan hingga membentuk badan khusus yang menangani proses perdagangan impor-ekspor antar negara. Hingga pada akhirnya para pedagang dan saudagar dari Arab dan Persia memenuhi keinginan Cina dalam kurun waktu yang panjang. Berbagai faktor seperti faktor keamanan, iklim, hingga masyarakat mendukung kegiatan pendatang di masa tersebut. Sehingga selain melancarkan proses dagang, banyak pendatang yang memilih menetap dan berkeluarga di Cina. Hal seperti perdagangan dan pernikahan ini tersebutlah yang membuat Islam terus berkembang di Cina. Yang ketiga ada masa dinasti Yuan yang berkuasa dari tahun 1279 sampai dengan 1369 Masehi. Pada masa dinasti Song yang berakhir karena ketidakstabilan pemerintah akibat banyaknya korupsi di kalangan pejabat, ditambah serangan bangsa Mongol. Selanjutnya pemerintahan dipegang oleh dinasti Yuan di bawah kekuasaan Mongol. Dalam menjalankan pemerintahan, bangsa Mongol menempatkan umat Islam dalam struktur negaranya. Hal ini dikarenakan mereka membutuhkan orang-orang yang cakap dan mampu mengurus pemerintahan dari negara yang ditaklukkannya. Ini berdampak terhadap umat Islam Cina yang semakin berani dan mulai menyebarkan agama ke penjuru daerah. Umat Islam pun semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Banyak masjid-masjid yang dibangun pada masa dinasti ini, sehingga menjadikan Islam semakin berkembang. Inilah alasan kenapa dinasti Yuan terdapat ungkapan dimanapun berada di bawah kolong langit ada orang Islam pada dinasti Yuan. Berikut merupakan wilayah yang dipengaruhi oleh dinasti Yuan. Kemudian yang keempat ada dinasti Ming yang berkuasa
dari tahun 1279 sampai dengan 1368 Masehi. Dinasti Ming muncul akibat pemberontakan umat Islam di Cina yang tidak tahan terhadap penguasaan Mongol yang tirani. Perjuangan umat Islam di Cina mendapat dukungan dan bantuan dari pasukan Han. Aliansi pemberontakan tersebut dipimpin oleh Jenderal Con Dehin yang merupakan seorang Muslim. Hingga akhirnya jatuhlah dinasti Yuan dan dibentuklah dinasti Ming dengan kaisar pertamanya Chu beserta istrinya yang seorang muslimah. Pada dinasti Ming inilah Islam mendapatkan perhatian lebih pada beberapa sektor. Islam mengalami kemajuan yang cukup pesat. Ini merupakan wilayah ke dinasti Ming pada tahun 1415 Masehi. Kecintaan Kaisar Chu Yuanzhang terhadap Islam terlihat sangat jelas ketika keputusan pertamanya setelah berhasil menaklukkan kota Nanking dengan membangun Masjid Raya. Bahkan pada generasi setelahnya, Masjid Raya tersebut diperluas dan diperbesar oleh Kaisar Shenzong pada tahun 1522 sampai dengan 1566 Masehi. Berikut merupakan bendera pada masa dinasti ini dan lambangnya seperti naga. Pada masa ini terdapat satu tokoh muslim yang tidak hanya dihormati oleh masyarakat Cina, namun beberapa negara Asia, yaitu Laksamana Cheng Ho. Ia telah meninggalkan banyak pengikut di tempat-tempat yang pernah ia singgahi. Kemudian dinasti terakhir, baik dari setelah adanya peradaban Islam maupun secara keseluruhan, yaitu dinasti Manchu atau dinasti Qing. Dinasti Manchu muncul akibat terjadinya keadaan genting atau kritis pada masa dinasti Ming menjelang tahun 1644 Masehi. Kemudian seorang tokoh yang bernama Li Zucheng berhasil membuat kekacauan dan kerusuhan dengan menghimpun pasukan dari kaum bandit. Pada saat itu, jenderal dari dinasti Ming yaitu Wu Sanquet tidak mampu menghadapi kekacauan tersebut akibat keadaan genting atau krisis yang dialami dinasti Ming pada saat itu. Keadaan tersebutlah yang memaksanya meminta bantuan kepada dinasti Qing dari Manchuria untuk menumpas para pemberontak tersebut. Namun ternyata setelah berhasil mengusir para bandit tersebut, pasukan dinasti Qing ternyata malah ingin menguasai dinasti Ming. Sehingga untuk kedua kalinya lah Jenderal Wu Sanquet tidak berdaya dan akhirnya dinasti Ming berakhir di tangan pasukan Manchu atau Qing. Berikut merupakan kekaisaran pada dinasti Qing atau Manchu. Yang pertama itu kekaisaran Nurhaci atau sering dikenal dengan sebutan Qin Kan yang berkuasa dari tahun 1616 Masehi sampai dengan 1627 Masehi. Dan ia wafat pada tahun 1627 Masehi. Kemudian kekaisaran kedua itu Huang Taichi yang berkuasa pada tahun 1627 Masehi sampai dengan 1635 Masehi. Huan Taishi itu sebagai pengganti penguasaan wilayah Manchuria pada tahun 1635. Ia membentuk imperium dan menyebut dirinya sebagai emperor atau kaisar yang dikenal dengan dinasti Qing, yang belakangan dikenal dengan nama dinasti Manchu, dengan ibu kotanya Mukden. Yang ketiga itu ada Kaisaran Suci yang berkuasa dari tahun 1644 Masehi sampai 1661 Masehi.
Perlawanan bersenjata kaum muslim menyebar luas di berbagai wilayah itu bermula pada masa kekaisaran dinasti ini hingga dinasti Manchu berakhir. Yang kemudian selanjutnya ada Kaisar Kangxi, yaitu yang berkuasa 1662 sampai 1722. Kemudian Kekaisaran Qinglong 1736 sampai 1796 Masehi, kemudian Kaisar Jixing 1796 sampai 1820. Kemudian Kaisar Daoguang 1820 sampai 1850. Kemudian ada Kaisaran Xiangpeng 1851 sampai 1860 Masehi. Kemudian Kaisar Tong 1861 sampai 1875 Masehi. Kemudian Kaisar Guanghu 1875 sampai 1908. Kaisar Kuantong 1908 sampai 1912 yang merupakan kekaisaran terakhir pada dinasti ini. Pada masa pemerintahan dinasti Manchu ini, Islam tidak begitu mengalami perkembangan yang pesat, melainkan banyaknya ketertindasan dan pemberontakan yang terjadi di mana-mana. Pada masa itu mayoritas Islam di Cina menentang penduduk tentara Manchu. Pada masa dinasti Ming, umat Islam sudah diberikan legitimasi sehingga memaksa mereka melakukan perlawanan untuk mengusir tentara Manchu dari wilayahnya. Setelah gagal melakukan perundingan perdamaian, perlawanan menggunakan senjata pun terjadi dan tersebar luas di berbagai negara. Selama lebih dari 2 abad, tercatat dimulai pada masa berakhirnya Kekaisaran Suci hingga berakhirnya dinasti Manchu pada tahun 1912 Masehi. Kedagangan ini terus berlanjut sehingga masing-masing pihak membuat konspirasi untuk menjatuhkan. Orang Islam membuat jargon, hancurkan kekuatan Manchu dan bangun gerakan dinasti Ming. Sementara di pihak Manchu juga membuat semboyan hancurkan para perusuh Muslim. Kebudayaan dinasti Manchu itu mengikuti kebudayaan masyarakat Manchuria, di mana masyarakat Manchuria memiliki budaya dengan gaya rambut yang istimewa menurut mereka, di mana menggunting semua rambut di bagian depan dan menjadikan rambut bagian belakang sebagai toncang yang panjang. Ini contohnya. Dalam hal arsitektur, pemerintahan Qing beranggapan bahwa bangunan adalah sesuatu yang penting. Dalam hal ini, pembinaan teknologi dan kemegahan. Dalam hal ini, dinasti Qing mewariskan tradisi dari dinasti Ming. Beijing, ibu kota negara dinasti Qing. Di dalam kotanya terdapat 20 gerbang tinggi dan megah. Adapun gerbang yang paling megah adalah gerbang Ziyang. Kemudian pakaian pada dinasti Ming ini menggunakan juga gaya Manchu, yaitu qiapo, pakaian akar panji, dan tangzuang. Budaya tersebut harus diikuti oleh rakyat Tiongkok. Apabila ada rakyat Tiongkok yang tidak mengikuti, maka akan diperkenakan hukuman, yaitu hukuman mati. Itu merupakan contoh pakaian dari dinasti Manchu. Ini untuk perempuan yang laki-laki. Yang dikatakan pakaian akar panji. Dan ini merupakan gambar rumah dari salah satu penduduk pada masa pemerintahan dinasti Qing atau Manchu.